Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus membawa hati kami. Kami membawa ucapan syukur kami. Biar segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati mari nyatakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu Pulihkan hati kami pulihkan Tuhan. hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. mari nyatakan Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. mari nyatakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan Segala pujian segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang hadir dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. ku datang sujud di
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sama-sama lebih lagi buat Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi nyatakan oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord Kasih sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh kasih tahu kanan kirinya Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
Yesusku dahsyat. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Come on, give me back lebih lagi. Yesusku dahsyat, ku taruh kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku taruh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar lagi. Nyatakan kau yang terhebat. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih sorak-sorai yang meriah yang terbaik buat Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan Allah kita sorakan haleluya. Sebab dia Tuhan yang sanggup membawa terbang tinggi setiap kita, amin. Semenjak kenal Kristus, hidup kita takkan pernah sama lagi, amin saudara. Mari tepuk tangan di atas kepala, come on. Come on, give me PRJ. Bersama nyatakan firman-Mu Tuhan, Kita balik kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Semuanya sama-sama, come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Umat-umat yang percaya sorakan, bersama umat Tuhan kita cakap mengalami segala hal, amin. Lebih keras lagi suaranya, bersama come on. Firman-Mu Tuhan, kita balik kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuasaan. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Katakan sebab firman-Mu, teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Mari satu suara nyatakan, jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. PRJ sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Lebih keras lagi, teguh menopang.
sampai belakang semua ku kan terbang. Sambil tepuk tangan saudara. Tinggi di awan, dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Umat-umat yang menang, umat-umat yang selamatkan Tuhan sorakan haleluya. Yes, sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau perkatakan yang sakit sembuh saat ini Tuhan. Yang berbeban berat dilepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada mujizat dan terobosan-Mu terjadi atas umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Indonesia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Indonesia akan mengalami Tuhan kemuliaan dan kemenangan. Menjadi bangsa yang besar dan kuat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga mau membawa presiden kami dan wakil presiden kami. Biar Engkau memberikan hikmat, marifat, pewahyuan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Kami juga saat ini Tuhan membawa Pak Niko Gembala sidang kami Tuhan ke hadapan-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan menjadi the messenger of the third Pentecost Tuhan. Biar perlindungan Tuhan senantiasa ada atas hamba-Mu. Saat ini kami juga mau membawa gembala kami Tuhan Pak Dr. Yanto ke hadapan-Mu Tuhan. Biar perlindungan Tuhan, kekuatan ilahi Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 Tuhan. Biar Tuhan hikmat marifat Tuhan turun Tuhan atas gembala kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami membawa Tuhan generasi Yeremia ke hadapan-Mu Tuhan. Generasi Yeremia itu menjadi Tuhan generasi yang mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan. Engkau Tuhan mengurapi dengan roh takut akan Engkau dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Engkau menaruh Tuhan generasi Yeremia Tuhan ke tempat-tempat yang strategis Tuhan untuk memenangkan jiwa Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami Tuhan. Sebab itu kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia
Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari bersama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengan imanmu nyatakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, sebab Kau Allah kami yang setia.
Shalom semuanya. Wow, hari ini kita boleh bertemu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kesehatan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, dan semuanya dari Tuhan Yesus ya. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih untuk hari ini kami masih boleh ada semua because of your grace. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Bapa, berbicara pada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan Bapa, keinginan Bapa, dan melalui hidup kami, nama Tuhan, nama Bapa dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Aku secara pribadi, aku juga seperti teman-teman, sahabat-sahabatku yang mendengar, kami sama-sama belajar tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa yang baik. Haleluya, amin. Oke, kita ada sebuah anugerah Tuhan ya. Oke, pertanyaan saya langsung ya. Menurut kita ada berapa golongan pengikut Yesus? Menurut kita ada berapa macam gereja? Menurut kita ada berapa kelompok orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus ya? Wow, mungkin jawaban kita, mungkin Bu Indri golongannya kaya miskin, tua muda, yang satu mungkin orang sekolah, yang satu enggak sekolah, karismatik atau tidak karismatik ya. Apakah itu golongan yang membedakannya? Jawabannya no ya. Karena tidak ada hubungan dengan kaya miskin atau gerejanya besar atau kecil atau karena jemaatnya banyak atau tidak ada hubungannya. Mana buktinya? Kita buka Kisah 1 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Perbedaannya kita akan lihat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu ya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi ya. Nah, dikatakan di sini sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, ini artinya apa ya? Ternyata ya yang membedakan seorang dengan yang lain, gereja yang satu dengan gereja yang lain, pengikut yang satu dengan pengikut yang lain, hamba Tuhan yang satu dengan yang lain, bukan karena tua muda, kaya miskin, pintar tidak pintar, tapi yang membedakannya adalah apakah kita Kristen, apakah kita hamba Tuhan, apakah kita keluarga, apakah kita orang bisnis yang punya kuasa atau tidak punya kuasa. Apa hubungannya Bu Indri? Jelas. Sebelum Yesus naik ke surga, pesannya hanya satu. Dia tidak berkata jadilah engkau menjadi gereja yang besar, jadilah engkau menjadi pengusaha yang besar, jadilah engkau menjadi artis yang terkenal. No, tapi pesan Tuhan, kau akan menerima kuasa, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang brand ambasadornya surga. Wow, luar biasa betul. Di tempat ini mungkin kita nggak pernah menjadi brand ambasador dari satu produk di dunia karena mungkin penampilan kita yang biasa, sekolah kita yang pas-pasan, ekonomi kita yang tidak meyakinkan, bahkan juga mungkin banyak hal yang kurang dari hidup kita. Tapi hari ini pesan Tuhan, setiap engkau dan saya, kita diberi kuasa sehingga kita bisa menjadi brand ambasadornya surga. Wow ya. Nah mungkin kita bilang itu kebetulan Bu Indri, Yesus ngomong sebelum naik ke surga. Siapa bilang? Sebenarnya ini hanya rekonfirmasi. Kenapa saya bilang? Buka Kejadian 1 ayat 26 ya. Waktu Tuhan menjadikan binatang, Tuhan gak ngomong seperti ini. Waktu Tuhan menjadikan tumbuhan, Bapak gak ngomong seperti ini. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, perhatikan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, segala ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan diulang lagi di ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas diingatkan waktu Tuhan, waktu Allah menciptakan binatang, gak ada pesan seperti ini. Waktu Tuhan menjadikan tumbuhan, gak ada pesan seperti itu. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, dikatakan I give you power. Tuhan kasih kita kuasa untuk menaklukkan segala yang ada di dunia ini, termasuk masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah utang piutang, masalah apapun, semua bisa kita taklukkan karena kita mempunyai kuasa itu. Nah mungkin banyak orang Kristen yang merasa enggak, buktinya gue enggak punya kuasa Bu Indri. Makanya diulang lagi waktu Yesus naik ke surga, diulang kata-kata yang sama. Engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Karena aku akan berikan engkau kuasa. Ini yang membedakan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Pengusaha yang satu dengan yang lain. Tidak ada hubungan dengan apa yang kita miliki. Tapi ada kuasa yang Tuhan berikan. Dan kuasanya bukan kuasa biasa-biasa. Tapi kuasa ilahi. Ini yang luar biasa ya. Makanya hanya ada dua golongan. Golongan yang mana kita selama ini?
Jangan hanya bangga dengan berkata, saya sudah Kristen dari dulu, gak jadi jaminan. Saya sudah pelayanan puluhan tahun, gak jadi jaminan. Tapi orang yang punya kuasa akan berbeda. Dari mana ketahuan Bu Indri? Dari buah kehidupannya. Dikatakan tadi, akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang perluasan, ya, diperlebar kapasitas kita, dipercaya lebih banyak lagi. Ini akan engkau dan saya alami. Maka jangan pernah katakan ikut Tuhan ya udah pas-pasan seperti ini. Nggak ada. Rencana Tuhan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Tetap naik, tidak turun. Itu ciri khas daripada orang yang punya kuasa. Makanya Ulangan 28 ayat 13 nggak bisa dialami oleh kita kalau engkau tidak punya kuasa. Tapi kalau engkau dan saya punya kuasa akan berbeda. Orang bisa ngelihat, wow, diperluas, diperlebar, dipercaya. Ini milik orang-orang yang punya kuasa. Mana buktinya? Di Alkitab dicatat loh. Jadi ini bukan hanya cerita omongan saya. Mika 7 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan seperti ini. Akan datang satu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Dan pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir. Dari Mesir sampai sungai Efrat. Dari laut ke laut. Dari gunung ke gunung. Tidak ada batasan sama sekali. Waktu engkau dan saya punya kuasa, maka Tuhan akan perluas kehidupan kita. Bisnis kita, karir kita, rumah tangga kita, kesehatan kita. Semua diperluas. Mungkin kita bilang, itu kebetulan Bu Indri. Siapa bilang? Buka lagi. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Supaya di tempat ini mari jangan target hanya menjadi Christian di akhir zaman ini. Tapi jadilah orang-orang yang punya kuasa ilahi. Karena akan berbeda kehidupan kita. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkan. Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghemat. Makanya hari-hari ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kita jangan hitung-hitungan nanti gue bagaimana. Hidup gue bagaimana. Gak ada istilahnya menghemat. Karena Tuhan katakan panjangkan tali kemahmu dan pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan peroleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya kota sunyi sekalipun, lembah baka sekalipun, semua bisa kita atasin. Kalau engkau dan saya mau memiliki kuasa ilahi itu. Nah ini yang paling ditakuti oleh si jahat, betul? Nah mungkin kita berkata, Bu Indri itu kan nubuatan buat nabi-nabi besar. Mika, Yesaya, tapi saya kan orang awam. Nggak mungkin ini terjadi pada saya. Siapa bilang? Kita buka 1 Tawari 4 ayat 10. Ini adalah doa daripada seorang Yabes. Yabes ini bukan pendeta besar. Yabes ini bukan Mika. Yabes ini bukan nabi besar. Yabes ini orang yang terjolimin berpuluh-puluh tahun. Mana buktinya? Waktu dia dilahirkan, dikatakan ibunya berkata, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Artinya ini orang yang dibully habis-habisan. Betul? Tidak mungkin ada future. Tidak mungkin ada masa depan, tidak mungkin ada kuasa menurut kita. Tapi perhatikan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa Yabes yang terkenal dan doa ini dinyanyikan oleh semua gereja. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes orang yang terbuli, tapi Yabes tahu dia punya kuasa ilahi. Dia tahu bahwa dia sanggup menaklukkan segala masalahnya. Dan perhatikan apa respon daripada surga. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, ini bukan doa pendeta besar. Ini bukan doa hamba Tuhan terkenal. Ini doa daripada Yabes. Who was Yabes? Yabes adalah orang yang terjolimin berpuluh-puluh tahun. Setiap dia mungkin masuk sekolah, pasti dari mulai kecil bahkan orang bilang, Yabes, mamamu kesakitan. Mungkin waktu mamanya hamil Yabes, mungkin papanya KDRT, mungkin papanya selingkuh, mungkin papanya banyak utang, mungkin rumah mereka terjual, mungkin mereka tinggalnya mungkin di tempat-tempat yang sangat tidak layak. Intinya mama Yabes kepahitan dengan anak ini, maka namanya disebut Yabes. Tapi yang luar biasa, apakah Yabes menyesali nasibnya? Apakah Yabes marah? Awalnya mungkin dia kecewa, tapi waktu dia sadar bahwa dia punya kuasa, hidupnya berubah. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Wow, kalau engkau dan saya tentang sadar akan hal ini, kita akan jadi orang-orang pecundang di akhir zaman ini. Jangan pernah katakan, Ibu Indri kan beda, saya kan beda, saya bukan Yabes. Halo, kalau Yabes saja orang yang terjolimin bisa punya kuasa.
Who are we yang sampai berkata, saya give up Bu Indri, saya udah gak mungkin punya kuasa. Siapa bilang? Hanya masalahnya engkau percaya atau tidak punya kuasa. Hanya masalahnya engkau yakin gak engkau bisa gunakan itu kuasa. Dan iblis paling jago untuk membuat kita merasa tidak punya kuasa. Nah kita akan lihat ya, gereja yang punya kuasa akan berbeda. Ya, hamba Tuhan yang punya kuasa akan berbeda. Pengusaha Kristen yang punya kuasa akan berbeda ya. Mungkin engkau ibu rumah tangga yang punya kuasa akan berbeda ya. Semua akan berbeda. Hanya sayangnya kita sudah dikasih produk premium dari Tuhan. Ada kuasa yang memperlebar kapasitas. Tapi kita seringkali mental tukang minta-minta. Kelas kambing istilahnya. Mana buktinya? Buka Lukas 15 ayat 28 sampai dengan 29. Waktu si bungsu itu foya-foya, apa yang terjadi? Dia habiskan harta bapaknya dan dia makan ampas babi. Waktu dia kembali kepada Bapak terima dia. Itulah yang hebat tentang Bapak kita. Apapun yang kau alami pada saat ini, mungkin kita pernah berfoya-foya, kita pakai pelacur, kita mungkin narkoba, kita mungkin pernah menipu orang, masuk penjara atau apapun. Kalau kita datang kepada Bapak, diberikan kasut, diberikan cincin, diberikan jubah, dan terakhir dikatakan sediakan makanan yang terbaik bagi anakku karena anakku yang hilang sudah datang kembali. Bapak terlalu amat sayang pada kita. Nah, waktu si bungsu kembali kepada Bapak, si sulung komplain dan dia berkata apa? Perhatikan Lukas 15 ayat 28 sampai dengan 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, seringkali kita seperti ini. Waktu doa kita gak dijawab, waktu sepertinya kenapa hidupku seperti ini? Mulai gak mau ke gereja, mulai gak mau ibadah, mulai gak mau baca firman, mulai gak mau doa, mulai merasa capek lah. Buktinya ikut Tuhan juga gak ada perubahan. Ini hati-hati, ini adalah trik daripada si jahat. Tetapi nah, perhatikan, lalu ayahnya keluar dan berbicara tentang dia. Lagi-lagi Bapak kita luar biasa. Waktu engkau mulai tidak lagi mau datang ibadah, tidak mau mencari Tuhan, Bapak gak tinggalkan loh. Dia datang mencari kita. Coba kalau dunia, misalnya kita nakal, mungkin kita biarkan, ditinggalkan. Tapi Bapak enggak, dia datang, dia keluar, dia bicara dengan anaknya si sulung. Perhatikan. Anak sulung berkata, tapi ia menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Wow, ini Kristen yang punya kuasa. Kalau engkau hanya bicarakan tentang masalah kelas kambing, berkat kelas kambing, besok gue makan apa? Hidup gue nanti bagaimana? Apa gue masih bisa bertahan? Halo, itu Kristen kelas kambing ya. Makanya apa kata Bapa? Perhatikan ya, ayat 31 kata ayahnya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Wow, ini yang sering tidak kita sadarin. Makanya gak heran iblis itu gak takut dengan orang Kristen yang ibadah. Iblis gak takut dengan lamanya engkau menjadi orang Kristen. Tapi yang paling iblis takut waktu kita sadar kita punya kuasa. Dari mana tahu kita punya kuasa Bu Indri? Ingat kenapa bilang? Karena kita adalah anak Bapa. Nah hari-hari ini yang dicuri oleh iblis bukan harta kita, bukan rumah kita, bukan kesehatan kita saja, tapi apa? Identitas kita. Makanya iblis bilang percuma, lo gak mungkin bisa berubah, hidupmu susah, tidak ada masa depan, keluargamu hancur. Itu semuanya intrik daripada si jahat. Tapi Bapa katakan, engkau anakku, apa yang kupunya adalah punyamu anakku. Apa yang Tuhan punya? Bapa punya damai sejahtera, kita punya. Bapa punya kesehatan, kita punya. Bapa punya pemulihan, kita punya. Bapa punya keselamatan, kita punya. Bapa punya semuanya dan itu milik kita. Nah hari-hari ini bagaimana dengan kita? Tragis memang. Banyak orang yang menolak kuasa itu. Nah kita anak Bapa, saya ada tunjukkan sesuatu ya. Ya. Ini apa? Saya bulan ini selama hampir 2 bulan itu saya seperti tour ya. Tour untuk membawa kaos ini. Bukan karena saya jualan, tapi saya mau tunjukkan kepada setiap kita. Look at this. Aku anak kesayangan Bapa. Kalau engkau dan saya sadar kita adalah kesayangan Bapa, engkau tidak ragu dengan kuasa yang Bapa berikan. Karena Bapa punya DNA adalah pemberi. Dia adalah kasih. Dia berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Karena kita adalah anak-anaknya. Tapi seringkali iblis berkata, engkau nobody. Engkau tidak ada punya masa depan, engkau sudah hancur. Nah itu semua identitas yang salah, betul? Nah kita akan lihat mana buktinya banyak orang Kristen yang menolak kuasa itu. Sangat sedih. Tuhan berikan free of charge. Dunia ini gak ada yang kasih gratis loh. Bayar parkir aja 2.000 perak, betul? Kamar mandi aja sekarang kita mesti bayar, betul? Nah itu dunia. Tapi Bapa kasih kita gratis. Hanya waktu engkau punya iman, engkau bilang terima kasih Bapa, aku punya kuasa itu. Waktu engkau dan saya hidup dengan kuasa akan berbeda kehidupan
kehidupan kita. Nah, mana buktinya? Banyak orang Kristen yang menolak kuasa itu tanpa disadari dalam hidupnya. Mari kita lihat Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Ini orang-orang yang menolak kuasa Yesus. Pada satu hari, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Wow, bayangkan ini orang di gereja, ibadah, pelayanan, mungkin salah satu diaken. Karena dikatakan dia bukan hanya sehari 2 hari, 13 tahun. Mungkin dia termasuk orang yang senior dalam gereja. Tapi dikatakan dia hidupnya sangat menderita, bungkuk bertahun-tahun. Apa hubungannya Bu Indri dengan orang yang menolak kuasa? Ada, kita buka ayat 16. Bukankah perempuan ini, kata Yesus, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Waktu Yesus datang ke bait Allah, dia bukan cari panggung. Mungkin dunia seringkali kita cari panggung, betul. Wah, sekarang saya dipakai Tuhan di mimbar. Tuhan Yesus juga tergila-gila dengan panggung. Dia datang ke bait Allah waktu itu karena dia tahu dalam bait Allah, dalam gereja Tuhan, dalam tempat kudus ada orang yang terikat roh jahat. Itulah Bapa kita. Dia mau menyembuhkan wanita ini dan akhirnya wanita ini sembuh. Mungkin orang-orang nggak tahu kita terikat roh jahat. Teman kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, pasangan kita nggak tahu, tapi Yesus tahu loh. Nah, waktu engkau izinkan roh jahat menguasai kita, makanya kita nggak ada power. Hati-hati, iblis tuh liciknya luar biasa. Dia nggak takut kita ke gereja. Saya mau tanya, apakah iblis juga suka di gereja? Sangat suka. Di Ayub dikatakan, waktu anak-anak Tuhan datang beribadah, iblis juga datang loh. Makanya di gereja ada selingkuh, di gereja ada gosip, di gereja ada tukang tipu karena memang iblis ada di sana. Apakah iblis takut waktu kita pelayanan? Siapa bilang? Iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Maka kita lihat sekarang banyak hamba Tuhan yang LGBT, hamba Tuhan yang sekarang tukang tipu, hamba Tuhan yang berselingkuh dengan anak rohaninya. Wow, karena memang iblis ada dalam pelayanan. Apalagi iblis, apakah takut dengan orang yang menyembah? Kalau kita baca orang gila di Garasa, bayangkan dia terikat 6.600 roh jahat. Tapi dia bisa datang kepada Yesus, dia menyembah, bahkan dia tersungkur. Kita aja kadang-kadang menyembah gak sampai tersungkur, betul. Iblis sampai tersungkur. Tapi apakah dia pelaku firman? No. Makanya kalau soal menyembah, soal beribadah, soal melayani, soal baca Alkitab, apalagi iblis baca Alkitab. Waktu Yesus dicobai, apa yang dikatakan? Iblis bilang, jatuhkanlah dirimu dari atas karena pasti malaikat akan menatangmu. Dia tahu ayat itu ada persis dalam Alkitab. Nah, makanya kalau engkau sekedar hanya baca Alkitab, hanya sekedar ibadah, hanya sekedar pelayanan, hanya sekedar menyembah, enggak membuat iblis takut. Tapi iblis paling takut waktu anak Tuhan sadar dia punya kuasa. Ini yang membuat iblis takut. Amin. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Jangan bangga dengan berkata saya Christian. Christian without power, you are nothing. Betul? Nah, kita akan lihat ada 5 ciri khas orang yang masih terikat dengan roh jahat. 5 ciri khas ini bisa orang gak tahu, tapi Yesus tahu. Maka hari ini kalau engkau mendengar pada saat ini, kalau kita masih terikat, katakan Tuhan lepaskan aku dari ikatan itu. Karena aku percaya tidak secara kebetulan aku menonton hari ini. Karena engkau adalah Allah yang sangat baik. Sampai hari ini Bapa tetap mencari orang-orang yang mau dilepaskan. Saya terikat roh jahat lama loh. 40 tahun. 40 tahun, yes. Saya pernah hidup dengan segala macam dosa. Gak usah ditutupin, itulah keberadaan Ibu Indri. Hitam gelap total. Suami saya juga terikat dengan dosa puluhan tahun. Tapi yang luar biasanya Yesus cari kami. Bukan Yesus tinggalkan. Makanya waktu Yesus ketemu dengan Petrus, dia gak bilang, Petrus kalau gua ingat-ingat lu tega banget ya. Kamu sampai menyangkal saya 3 kali. No, sebelum Yesus naik ke surga, dia ketemu dengan Petrus. Dia katakan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia gak pernah ungkit-ungkit kesalahan kita, gak pernah ungkit masalah kita. Tapi masa si Tuhan begitu baik kita masih mau melukai dia lagi? Kalau engkau dan saya adalah anak kesayangan Bapa, gak mungkin kita mau terus-terusan melukai Bapa kita, betul? Nah, kita akan lihat yang pertama, ciri khas orang yang terikat oleh roh jahat tadi, yang membuat dia bungkuk, menderita bertahun-tahun. Yang pertama buka Kejadian 16 ayat 1 sampai dengan 2. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, perhatikan, hati-hati dengan pola pikir seperti ini. Engkau tahu katanya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah engkau hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Wow, gak main-main, bayangkan. Jelas
Bapa ngomong sama Abraham langsung, anakmu sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Dan melalui anakmu aku akan memberikan berkat. Melalui anakmu aku akan memberikan banyak berkat kepada bangsa-bangsa. Itu janji daripada Allah Bapa kepada Abraham. Bahkan bukan hanya janji loh, dikatakan aku bersumpah atas diriku sendiri. Tapi lihat perkataan yang powerful dari Bapa bisa digoncangkan oleh seorang Sarah. Karena apa? Karena iblis paling jago main di pikiran kita. Makanya hati-hati dengan yang namanya asumsi. Jangan-jangan, kayaknya, mana tahu, sepertinya, itu semua asumsi. Padahal jelas Tuhan ngomong sama Abraham. Mana buktinya? Buka Kejadian 22 ayat 17-18. Ini yang berkata adalah Allah sendiri. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan perintahku. Wow, dikatakan tadi ya ayat 16 satu lagi. Katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak main-main. Tidak banyak di Alkitab yang dikatakan Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Tapi kepada Abraham dia katakan karena dia sangat sayang kepada Abraham. Dan kita adalah Abraham di akhir zaman. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Bapa bersumpah kepada kita pada hari ini juga bahwa aku sangat mengasihi engkau anakku. Aku memberkati engkau luar biasa. Aku peduli dengan keturunanmu. Aku peduli dengan kehidupanmu, dengan rumah tanggamu, dengan ekonomimu, dengan pelayananmu. Tapi seringkali kita mulai mereka-reka. Tapi kayaknya buktinya sampai sekarang gak ada perubahan. Buktinya sampai sekarang hidup saya seperti ini saja. Nah ini semuanya reka-reka. Hati-hati dengan namanya ASUMSI, asumsi. Akhirnya seorang Abraham jebol mendengar asumsi daripada Sarah. Asumsi itu sangat mengerikan. Makanya hati-hati dengan pola pikir kita. Karena iblis main di pikiran. Iblis gak takut kita beribadah, tapi iblis main di pikiran kita. Lihat tuh buktinya. Mana? Gak ada perubahan. Nah itu semuanya asumsi daripada si jahat. Padahal apa kata Tuhan? Ini yang berkata adalah Rasul Paulus yang hidupnya pernah dalam keadaan enak. Waktu dia bertobat hidupnya punya masalah. Kapal karam, dicambuk, gak makan, kelaparan, dirampok. Tapi perhatikan ini keputusan daripada seorang Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Ini yang diminta oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu ngomong gini belum dalam keadaan oke loh. Di penjara bertahun-tahun, bahkan seluruh Alkitab perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, dia tulis dalam penjara. Tapi dia memutuskan untuk memikirkan yang positif tentang Tuhan. Yang baik, yang sedap didengar. Bagaimana dengan kita? Pikiran apa yang menguasaimu selama ini? Kalau pikiran kita tentang negatif tentang Tuhan, pikiran kita negatif tentang hidup kita, tentang masa depan kita, ada yang salah dengan kita. Minta Yesus, cabut pikiranku yang negatif. Aku mau dilepaskan dari terikatan roh jahat. Jadi orang terikat roh jahat bukan hanya ada di karaoke mungkin atau di tempat pelacuran. No, tapi mereka ada di gereja. Tapi pikiran kita yang terpenjara. Itu yang pertama. Makanya Ayub bilang begini, apa yang kutakutkan itu terjadi, apa yang kupikirkan itu yang terjadi. Hati-hati, pola pikir ini berbahaya. Makanya iblis main di pola pikir. Karena waktu engkau berpikir negatif tentang hidupmu, negatiflah terjadi. Waktu engkau berpikir positif tentang hidupmu, yang positiflah terjadi. Itu yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini, yang membuat orang terikat, yang membuat orang tidak bisa menerima kuasa karena kita punya pikiran masih diikat oleh si jahat. Itu yang pertama ya. Nah makanya saya bawa ini juga. Ini apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ini adalah saringan, betul? Maksudnya apa Bu Indri? Makanya hari-hari ini kalau engkau mau menjadi pribadi yang punya kuasa, saring semua kata-kata yang kau dengar. Kalau orang berkata nggak mungkin keluargamu dipulihkan, saring. Katakan satu orang sungguh-sungguh sisi rumah akan diselamatkan. Waktu orang bilang berkata anakmu nggak mungkin punya pekerjaan karena anakmu pas-pasan, saring katakan anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Waktu orang berkata kesehatanmu tidak mungkin sembuh, saring katakan bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Hari-hari ini
gunakan saringan ini. Karena waktu engkau bisa menyaring, terbukti kita akan bisa punya kuasa. Karena kuasa itu diambil dari kita waktu kita punya pikiran yang selalu asumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jelas, kehidupan bukan karena kita makan enak tiap hari. Kehidupan bukan karena engkau fitness tiap hari. Kehidupan adalah waktu kita menjaga hati kita, ya. Mana buktinya, ya? Saya mau tanya, kenapa sampai seorang bapa, seorang Allah memilih Daud pengganti Raja Saul yang terkenal hebat? Kenapa nggak pilih selevel, betul? Kan levelnya Saul tuh raja, badannya tinggi, penampilannya oke, betul? Dan pengalamannya dalam militer, dalam negara sudah oke. Kok dipilih tukang angon kambing? Kenapa nggak pilih Syama, Eliab, abang daripada Daud? Mereka jelas panglima daripada Saul. Tahu kenapa? Jawabannya sederhana, karena Tuhan tertarik melihat hati kita. Jadi Tuhan bukan tertarik melihat kegiatanmu yang hebat, penampilanmu yang hebat, tapi hati yang membuat Tuhan tertarik kepada seorang Daud. Hari-hari ini bagaimana dengan hati kita, ya? Nah, dikatakan ada 7 jenis hati yang membuat kita terikat oleh roh jahat. Yang pertama adalah sakit hati. Waktu engkau menyimpan sakit hati, tidak akan mungkin punya kuasa. Boro-boro punya kuasa, doa aja Tuhan bilang sebelum engkau bereskan dengan orang itu, sebelum engkau berdamai, jangan dekat-dekat dengan aku. Dekat aja gak boleh, yakin punya kuasa. Yang kedua adalah iri hati. Ya, kita cemburu melihat orang lebih diberkati, kita cemburu melihat orang lebih sukses daripada kita. Hati-hati, seorang Saul jatuh bukan karena ada yang lain, bukan karena musuh terlalu besar, karena dia iri hati kepada seorang Daud. Yang ketiga adalah apa? Panas hati, ya, gampang meledak, ya, gampang emosi, sumbu pendek. Makanya seorang Kain sampai gagal memberikan persembahan pada Tuhan karena hatinya panas. Waktu hati kita panas, tidak bisa terkontrol, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kain membunuh Habel awalnya dari hati yang panas. Yang keempat adalah tawar hati seperti istri Lot. Ya, istri Lot tawar hati dari mana? Tahu Bu Indri? Waktu Lot membela orang lain lebih daripada 2 anaknya perempuan. Waktu ada orang-orang di Sodom berkata, mana anakmu yang 2 orang perempuan? Dia bilang apa? Waktu dibilang mana tamu-tamu yang ada di rumahmu? Apa kata seorang Lot? Jangan ganggu tamu saya. Kalau mau pakai anak saya 2 perempuan silahkan pakai. Bayangkan dia lebih membela orang lain daripada keluarganya sendiri. Seringkali kadang-kadang ini membuat kita jadi tawar kepada pasangan kita. Karena orang lain lo perhatiin, orang lain lo urus, gua gak diperhatikan. Nah, waktu kita seperti ini tawar hati membuat kita kehilangan kuasa. Yang keempat adalah mendua hati, bimbang. Bisa enggak ya? Apa mungkin Tuhan tolong? Apa mungkin keluargaku dipulihkan? Apa mungkin aku bisa sembuh? Waktu kita mendua hati tidak mendapat apa-apa. Kuasa gak pernah datang kepada hati yang mendua. Kuasa gak pernah datang kepada orang yang iri hati, kepada orang yang juga dikatakan panas hati, yang dikatakan tadi juga sakit hati, apalagi tinggi hati. Jangan main-main dengan tinggi hati alias sombong. Karena Tuhan tidak pernah tertarik memberi kuasa kepada orang-orang yang sombong. Dia mencari orang-orang yang rendah hati. Dan Daud adalah pribadi yang rendah hati. Makanya Tuhan sangat berkenan kepada dia. Apa ciri orang yang rendah hati? Mau terima masukan, mau terima nasihat, mau terima input, mau berkata aku salah, aku mau berubah Tuhan. Itu yang membuat kita bisa punya kuasa, ya. Nah, iblis paling takut waktu melihat orang-orang yang menjaga hatinya. Maka dia masuk dari hati kita dengan memberikan virus takut, virus ragu-ragu, virus iri, virus kepahitan. Dan ingat Absintus, 1/3 daripada bangsa itu akan mati karena kepahitan. Jangan main-main dengan kepahitan. Amin. Saya dulu pernah menyimpan kepahitan cukup lama dengan Pak Ari, hampir 7 tahun. Wow, rugi ya, muka nanah, badan saya nanah, punggung saya nanah, dan terakhir saya koma ke Singapura, perutnya sebesar ini. Rugi dong, betul? Makanya hari-hari ini kalau engkau masih menyimpan kepahitan, yuk bereskan supaya engkau punya kuasa. Waktu kita punya kuasa, Tuhan akan percayakan, akan diperluas kapasitas kita. Wow, betul? Yang ketiga, kenapa makanya kita gak bisa punya kuasa? Masih tambal sulam dengan dosa. Hari ini bikin, minta ampun, besok bikin lagi. Hari ini bikin, minta ampun, besok bikin lagi. Yakin, ya. Kenapa bisa tambal sulam? Hati-hati dengan pergaulan buruk. Karena pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Dulu pergaulan saya buruk, makanya hidup saya dulu semua saya lakukan. Tapi itu saya bertobat, saya bilang Tuhan, aku gak mau lagi tambah sulam dalam dosa. Masa pengemis di jalan aja pakai baju rapi, masa anak-anak Tuhan masih tambal sulam dalam dosa, ya. Jangan
permainkan kasih karunia. Memang Tuhan mengampuni dosa kita, tapi bukan berarti bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun. Karena Tuhan kita bukan Allah yang bisa dipermainkan ya. Nah caranya bagaimana Bu Indri untuk kita bisa melepaskan kedagingan kita ya. Very simple, buka Lukas 8 ayat 27 sampai dengan 28 ya. Dikatakan begini, waktu itu ada orang gila di Gerasa, dia datang kepada Yesus. Yesus waktu itu ada di sana, perhatikan. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Iblis gemetar waktu kita suka masuk hadirat Tuhan. Kapan daging kita bisa kita hancurkan? Bukan karena engkau ke gereja saja, bukan karena engkau baca firman. Tapi waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, banyak memuji, menyembah, rontok tuh satu-satu kedagingan. Dikatakan jangan siksa aku. Iblis gak tangahan dengan hadirat Tuhan. Makanya hari-hari ini mari tingkatkan hubungan kita dengan Bapa untuk engkau dan saya bisa melepaskan tambal sulam dosa kita. Dan yang keempat, orang yang betul-betul terikat dengan roh jahat itu biasanya mikirkan all about me. Bukan all about others. Waktu engkau hanya gimana gua nanti, bagaimana hidup saya, itu orang yang terikat. Orang yang betul-betul mau dilepaskan daripada kuasa si jahat ya, itu orang yang bukan lagi hanya pengen diperhatikan, pengen disayangin, pengen dipedulikan, pengen dihargai. No, tapi bedanya dia pengen ya, sesudah dia diberkati, dia ingin memberkati. Sudah dia dikuatkan, ingin menguatkan. Sudah dia disayangi, ingin menyayangi. Sudah dia diampuni, ingin mengampuni. Sudah dia dilayani, ingin melayani. Itu orang yang punya kuasa. Nah pertanyaan pada kita hari-hari ini, bagaimana dengan kita? Harus berdampak ya, harus berdampak. Dan yang terakhir adalah apa? Roh yang terakhir yang paling berbahaya yang membuat kita terikat oleh roh jahat adalah namanya roh, bukan roh cancer, bukan roh HIV, bukan roh virus, tapi namanya roh NGELES, ngeles. Pin Bu. Tapi saya gak seperti itu kok kayaknya. Bukan saya seperti itu, tapi dia seperti itu. Waktu engkau masih dan saya masih ngeles, gak ada gunanya, kita gak akan punya kuasa. Dulu saya adalah pribadi yang suka ngeles. Saya ngeles berpuluh-puluh tahun, gak pernah ngaku salah. Kalau ada kesalahan saya, orang tahu, saya bilang itu kan karena si ini. Ya, akibatnya rumah tangga saya gak pernah pulih, ekonomi saya gak pernah pulih, hidup saya gak pernah pulih. Tapi belajar daripada seorang Petrus. Waktu ditegor oleh ayam jago sekalipun. Karena sometimes yang negor kita bisa anak kita, bisa mungkin orang yang pembawa, orang mungkin bangsa pembantu kita, bahkan orang mungkin yang anak rohani kita. Waktu kita ditegor, jangan marah, tapi katakan itu aku mau berubah Tuhan. Petrus dia gak marah ditegur oleh ayam jago. Dia nangis, dia menyesal dan dia dipakai luar biasa. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Wow, dia jalan bayang-bayangnya saja orang bisa sembuh dari penyakitnya. Hari-hari ini bagaimana? Maukah engkau menjadi pribadi yang punya kuasa? Atau kita sekedar berkata ya udahlah Bu Indri, yang penting pokoknya saya hanya sekedar Kristen saja. Gak akan kuat. Ini akhir zaman. Iblis makin gencar, dia akan hancurkan anak-anak Tuhan. Kita lihat sekarang banyak rumah tangga yang hancur, betul. Kita lihat sekarang banyak iman-iman yang hancur, bahkan menjual Yesus hanya gara-gara masalah ekonomi. Itu sedang terjadi sekarang. Nah kalau engkau punya kuasa akan beda kita. Kita akan bisa menghadapi dengan tenang karena hikmat marifat daripada Tuhan. Percayalah, we need the power. Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum naik dia ingatkan murid-muridnya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Makanya hari-hari ini libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa punya kuasa. Daripada daging yang mengatur kita, Roh Tuhan yang mengatur kita. Di sana engkau akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan pada kita. Jadi sekali lagi pesan Tuhan pada hari ini, ada 2 aliran orang Kristen, ada 2 gereja, ada 2 pengusaha, ada 2 rumah tangga, bukan karena kaya miskin, bukan karena tua muda, bukan karena cantik jelek, bukan karena terkenal atau tidak terkenal, tapi apakah engkau dan saya punya kuasa atau tidak. Waktu hidup saya dulu masih tanpa kuasa Tuhan, hidup saya seperti orang pecundang, semua gagal, usaha buka gagal terus, rumah tangga hancur terus, anak-anak semua bermasalah, kesehatan saya pun bolak-balik masuk rumah sakit. Tapi waktu aku undang kuasa Tuhan, Roh Kudus tuntun aku berbeda.
Memang ada masalah, tetap ada lah. Hidup ini pasti ada masalah. Tapi membedakannya bukan lagi kita di bawah masalah, tapi kita di atas masalah. Ini namanya Kristen Raja Wali. Jangan jadi Kristen anak ayam yang hanya mengkais-kais tanah, betul? Jangan hanya memikirkan hal-hal yang di bawah. Waktu orang Kristen Raja Wali, dia punya kuasa, dia akan berbeda. Cara dia berbicara, cara dia melayani, cara dia beribadah, cara dia rumah tangga, cara dia berprofesi, cara dia berbisnis akan total berbeda. Dan orang bisa bilang, betul ini brand ambasadornya daripada kerajaan surga. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih pesan Tuhan sangat jelas hari ini. Jangan kami hanya menjadi pecundang saja di akhir zaman. Tapi kamu menjadi orang-orang yang punya kuasa. Karena Bapa berikan kuasa itu bukan hanya kepada orang tertentu. Tapi kepada setiap kami yang menangkap pesan Tuhan hari ini. Berkati anak-anak-Mu Bapa. Apapun yang menjadi permasalahan kami. Hari ini kami mau mengundang Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Karena untuk kami punya kuasa-Mu, maka kami akan melebar, akan diberikan kepercayaan, akan diperluas kehidupan kami. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati untuk CK7, berkati juga untuk Pastor Dr. Yanto, dan juga untuk Ibu Olivia, dan juga untuk semua keluarga, dan juga untuk jemaat yang hadir. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 28 Mei 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Hanto Simko Putra MD PhD. GBI Terkon pukul 7, 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Marco Simanjuntak MTH. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SSCBC. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rita Arifin SE. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono SE. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Juan Lasmana Bekom. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sebelah kanan payudara saya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tuh membesar. Jadi dokter bilang ini coba saya biopsi. Akhirnya saya sampai menantikan bagaimanakah Tuhan menolong saya. Dan pada saat itu kita kutuk penyakit ini, kita katakan kanker kering dari akarnya.
Sehubungan dengan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada hari Kamis 1 Juni 2023, maka diinformasikan untuk doa fajar, menara doa, dan Bible study diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 2 Juni 2023. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all.